Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Adrian Santoso lahir di sebuah rumah sederhana di sebuah gang sempit di kota kecil Purbalingga. Rumah itu tidaklah besar, hanya sebuah bangunan 2 lantai dengan dinding bata yang mulai retak di beberapa sudut, namun selalu dipenuhi oleh aroma masakan ibu dan suara tawa anak-anak tetangga yang berlarian di halaman. Dari kecil, Adrian sudah merasakan hangatnya kasih sayang keluarga. Ayahnya, Pak Jatmiko, adalah seorang tukang bangunan yang rajin bekerja setiap hari, meski penghasilannya tidak besar. Pak Jatmiko dikenal di lingkungan sekitar sebagai pria yang tegas namun adil, selalu mengajarkan anak-anaknya untuk menghormati orang lain, jujur, dan tak pernah malas bekerja. Ibu Adrian, Bu Retno, adalah sosok yang lemah lembut dan penuh kesabaran. Ia mengelola warung kecil di depan rumah mereka, menjual makanan ringan dan minuman sederhana untuk tetangga dan pekerja bangunan yang lewat. Meski pendapatannya pas-pasan, Bu Retno selalu berusaha menanamkan nilai kesederhanaan dan rasa syukur kepada Adrian. Ia sering berkata, "Nak, jangan pernah meremehkan orang lain, karena setiap orang punya perjuangan yang tak terlihat." Kalimat itu selalu membekas di hati Adrian, membentuk fondasi kebaikan yang kelak menjadi ciri khasnya. Sejak usia dini, Adrian terlihat berbeda dibandingkan anak-anak sebayanya. Ia bukan yang paling cepat berlari, juga bukan yang paling pandai di sekolah. Namun ia selalu punya rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia di sekitarnya. Ia senang mengamati orang-orang yang ia temui, bagaimana tetangganya menolong satu sama lain, bagaimana pedagang di pasar kecil bekerja keras setiap hari, bagaimana anak-anak yatim di sekitar mereka berjuang mendapatkan pendidikan. Semua itu membuat Adrian memiliki empati yang luar biasa, bahkan sebelum ia mengerti sepenuhnya arti kata pengabdian dan kasih sayang. Suatu sore, Adrian duduk di depan rumahnya sambil menatap langit jingga yang memantul di atap-atap rumah tetangga. Ia melihat tetangganya, Pak Wahyu, seorang lansia renta, berusaha membawa ember air dari sumur ke rumahnya. Tanpa diminta, Adrian segera berlari menghampiri dan membantu. Pak Wahyu tersenyum lemah menepuk kepala Adrian dan berkata, "Nak, kau punya hati yang baik, jangan pernah hilang." Momen-momen kecil seperti itu terjadi berulang kali dan membentuk karakter Adrian menjadi seorang anak yang rendah hati, selalu siap menolong tanpa pamrih. Selain kebaikan hati, Adrian juga sudah menunjukkan ketertarikan pada hal-hal spiritual. Ia sering duduk di pojok rumah, membuka Alkitab kecil pemberian neneknya, dan membaca dengan serius. Kadang ia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan polos namun dalam kepada orang tuanya. Seperti, "Ibu, bagaimana kita tahu kalau Tuhan selalu mendengar doa kita?" Atau kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kita harus menolong orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita?" Pak Jatmiko dan Bu Retno selalu tersenyum. Terkadang sulit menjawab, namun mereka menyadari bahwa anak mereka memiliki rasa ingin tahu yang tulus dan jiwa yang lembut. Lingkungan sekitar rumah Adrian juga memperkaya pembentukan karakternya. Gang sempit tempat ia bermain dipenuhi oleh anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial. Tidak jarang Adrian menjadi penengah saat terjadi pertengkaran atau memberikan sedikit uang jajannya kepada teman yang tidak mampu membeli makanan ringan. Ia belajar dari lingkungan bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang bagaimana bisa memberi manfaat bagi orang lain. Pendidikan formal Adrian juga menjadi ladang pengembangan karakter. Meski sekolahnya kecil dan fasilitasnya terbatas, ia selalu tekun belajar. Guru-gurunya sering memuji sifat disiplin dan kejujurannya. Adrian tidak pernah menyontek, meskipun godaan untuk mendapatkan nilai lebih mudah selalu ada. Ia percaya kebaikan dan kejujuran harus diajarkan pada diri sendiri sebelum menularkannya ke orang lain. Selain itu, Adrian memiliki kebiasaan unik yang menunjukkan kedalaman spiritualnya sejak kecil. Ia senang berjalan-jalan sore di sekitar sawah dan hutan kecil di pinggiran kota, merenungi kehidupan dan berbicara pada dirinya sendiri. Kadang ia duduk di bawah pohon besar sambil menutup mata, membayangkan dunia di sekelilingnya, orang-orang yang menderita, dan doa-doa kecil yang ia panjatkan dalam hati. Rasa ingin tahu tentang Tuhan dan dunia ini membuatnya berbeda, dan juga menjadi benih awal dari panggilan hidupnya untuk melayani sesama. Meskipun hidup sederhana, keluarga Adrian selalu menciptakan suasana hangat.
Setiap malam setelah Pak Jatmiko pulang lelah dari pekerjaan, keluarga kecil itu duduk bersama di ruang tamu. Bu Retno menyajikan teh hangat dan roti sederhana sambil menceritakan kisah-kisah moral dan kehidupan. Adrian menyerap setiap cerita dengan seksama, membayangkan bagaimana ia bisa menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain. Kebaikan yang ia pelajari dari orang tua dan lingkungan sekitar menjadi landasan bagi semua keputusan yang akan ia ambil di masa depan. Adrian yang duduk di beranda rumahnya menatap matahari terbenam di ufuk barat. Hati kecilnya dipenuhi rasa ingin tahu, kasih sayang, dan tekad yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia belum menyadari bahwa semua nilai-nilai sederhana yang ditanamkan oleh orang tuanya, dari kerja keras hingga kepedulian pada sesama, akan membimbingnya menjadi sosok yang dicintai banyak orang, dan kelak akan meninggalkan jejak yang tak terukaskan dalam kehidupan banyak umat. Benih kebaikan itu sudah tertanam, dan perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Benih kebaikan yang tertanam di hati Adrian sejak kecil kini mulai tumbuh menjadi rasa tanggung jawab yang lebih besar seiring ia memasuki masa remaja. Setelah menyaksikan matahari terbenam dari beranda rumahnya, Adrian mulai merenung tentang hidup, tentang bagaimana dunia ini penuh dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan tentang peran yang bisa ia ambil untuk memberi arti lebih bagi kehidupan orang lain. Perasaan ini semakin kuat ketika ia melihat sendiri penderitaan tetangga dan warga di sekitarnya. Anak-anak yatim yang harus bekerja demi bertahan hidup, lansia yang kesepian, dan keluarga miskin yang kekurangan makanan. Dalam diam, ia menyadari bahwa panggilannya bukan hanya untuk menuntut ilmu atau mencari kenyamanan, tetapi untuk benar-benar melayani sesama dengan sepenuh hati. Memasuki bangku sekolah menengah, Adrian menjadi sosok yang dikenal oleh teman-teman dan guru sebagai anak yang rajin, rendah hati, dan penuh empati. Ia tidak pernah membeda-bedakan teman, selalu bersedia menolong mereka yang kesulitan, bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan waktu belajar atau bermainnya. Setiap kali ada teman yang kesulitan mengerjakan tugas atau menghadapi masalah pribadi, Adrian selalu menjadi pendengar yang baik dan memberikan bantuan tulus. Sikapnya ini membuatnya sering dicontohkan guru sebagai teladan, dan sekaligus membuatnya mulai dikenal di lingkungan sekolah sebagai anak yang memiliki jiwa kepemimpinan alami, meski ia sendiri tidak pernah mencari perhatian. Suatu hari ketika Adrian sedang mengantar air minum untuk seorang tetangga lansia, ia bertemu dengan pendeta Daniel, seorang pemuka gereja lokal yang juga aktif dalam pelayanan sosial di desa sekitar Purbalingga. Pendeta Daniel melihat kesungguhan dan kelembutan hati Adrian dan mulai mengajaknya ikut dalam berbagai kegiatan gereja, termasuk mengajar anak-anak, membantu pembagian sembako untuk warga miskin, dan mendampingi anak-anak yatim di rumah singgah. Adrian menerima ajakan itu dengan antusias, merasa seolah-olah menemukan jalan yang benar untuk menyalurkan rasa kepeduliannya. Keterlibatan Adrian dalam kegiatan sosial ini memberinya wawasan baru tentang makna pengabdian. Ia belajar bahwa melayani bukan hanya soal memberi materi atau bantuan fisik, tetapi juga mendengarkan, memberi perhatian, dan menumbuhkan harapan bagi mereka yang putus asa. Setiap kali ia menyaksikan senyum seorang anak yang mendapat pelajaran atau mendengar ucapan terima kasih dari seorang lansia yang dibantu, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak bisa diukur dengan uang atau penghargaan duniawi. Adrian mulai memahami bahwa pelayanan yang tulus datang dari hati, bukan dari rasa ingin dihargai atau diakui. Selain kegiatan sosial, Adrian juga semakin mendalami pendidikan rohani. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan gereja, membaca kitab suci, dan berbagai literatur tentang moral, etika, dan kehidupan rohani. Ia sering bertanya kepada pendeta Daniel tentang hal-hal yang ia rasa membingungkan atau sulit dipahami. Kadang ia bertanya dengan polos, "Mengapa ada orang yang baik tetap menderita, Pak?" Atau, "Bagaimana kita bisa selalu menemukan kekuatan untuk menolong orang lain meski diri kita sendiri lelah?" Pendeta Daniel hanya tersenyum dan menjawab, "Adrian, pelayanan sejati adalah ketika kita memberi dari hati, bukan karena berharap mendapatkan sesuatu. Kesabaran dan ketulusan akan membimbingmu." Kata-kata itu menancap kuat di hati Adrian dan menjadi prinsip hidup yang ia pegang teguh. Perjalanan rohani Adrian tidak selalu mulus. Ada masa-masa ketika ia merasa lelah dan putus asa. Ia pernah melihat keluarga yang sangat membutuhkan bantuan, tetapi sumber daya gereja terbatas dan ia merasa tidak mampu memenuhi semua kebutuhan mereka. Adrian menangis dalam doa,
memohon petunjuk dan kekuatan, hingga akhirnya ia menyadari bahwa tidak setiap masalah dapat diselesaikan sendiri. Tetapi, setiap upaya kecil yang dilakukan dengan tulus akan tetap membawa perubahan. Dari pengalaman ini, ia belajar untuk tetap rendah hati, bersabar, dan selalu bersandar pada iman. Hubungan Adrian dengan jemaat juga mulai terbentuk. Anak-anak mulai mengenalnya sebagai sosok yang hangat dan bersahabat. Orang tua menghormatinya karena ketulusannya. Ia sering diminta memberikan nasihat atau mendampingi keluarga yang sedang menghadapi kesulitan. Perlahan, orang-orang mulai melihat Adrian bukan hanya sebagai pemuda biasa, tetapi sebagai teladan hidup, sosok yang membawa kedamaian dan harapan. Adrian sendiri tidak pernah merasa sombong atau puas dengan pengaruh yang mulai dirasakannya. Ia selalu mengingat kata-kata ibunya bahwa setiap tindakan baik harus dilakukan dengan hati yang tulus dan rendah hati. Di usia remaja akhir dan awal dewasa, Adrian menghadapi keputusan penting, menentukan jalan hidupnya. Ia menyadari bahwa panggilannya untuk melayani tidak bisa sekadar menjadi kegiatan sampingan. Ini adalah panggilan sejati yang harus ia jalani sepenuh hati. Dengan restu orang tua, bimbingan pendeta Daniel, dan pengalaman yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun, Adrian memutuskan untuk menapaki jalur resmi untuk menjadi pendeta. Ia mendaftar di seminari lokal, menjalani pendidikan teologi, belajar liturgi, moralitas, dan kepemimpinan rohani. Setiap pelajaran yang ia terima semakin memperkuat tekadnya untuk menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk komunitas kecil di desanya. Ia belajar menghadapi dinamika sosial di dalam jemaat dan masyarakat. Ia mengamati berbagai karakter orang dewasa, mulai dari mereka yang religius, skeptis, hingga yang tengah menghadapi kesulitan hidup. Adrian belajar menyesuaikan pendekatannya, menjadi komunikator yang bijaksana, dan menumbuhkan empati yang mendalam. Ia mulai memahami bahwa menjadi seorang pemimpin rohani tidak hanya soal mengajar, tetapi juga soal mendengarkan, memahami, dan memberikan teladan melalui tindakan nyata. Akhirnya, masa remaja dan awal dewasa Adrian ditutup dengan kepastian bahwa hidupnya akan sepenuhnya didedikasikan untuk melayani sesama. Ia duduk di halaman gereja, melihat anak-anak yang sedang bermain dan orang-orang yang berlalu lalang di jalan desa sambil merenungkan perjalanan yang telah ia tempuh. Semua pengalaman, pengajaran orang tua, mentor, dan interaksi dengan warga telah membentuknya menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan penuh kasih. Ia sadar perjalanan panjang ini baru saja dimulai, tetapi ia telah menemukan jalan yang benar untuk menebarkan kebaikan, menginspirasi orang lain, dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Benih panggilan untuk melayani yang mulai tumbuh sejak masa kecil dan masa remajanya, kini mulai berbuah nyata ketika ia resmi menjadi pendeta muda. Setelah menamatkan pendidikan seminari dan menimba ilmu dari para mentor rohani, Adrian kembali ke kota kecil Purbalingga dengan semangat membara untuk mengabdikan hidupnya bagi jemaat dan masyarakat sekitar. Ia tidak hanya ingin menjadi pemimpin yang membacakan khotbah di gereja, tetapi juga hadir di tengah kehidupan sehari-hari orang-orang yang ia layani. Setiap langkahnya kini dipenuhi tanggung jawab, tetapi ia melangkah dengan keyakinan bahwa pengabdian sejati datang dari ketulusan hati. Hari-hari Adrian dimulai sejak fajar. Ia sering terlihat berjalan menyusuri gang sempit di sekitar gereja, membawa tas berisi perlengkapan kebaktian, sambil menyapa tetangga dengan senyum hangat. Anak-anak berlarian menyapanya, dan para lansia menoleh sambil tersenyum melihat sosoknya. Adrian selalu menyempatkan diri menyapa mereka, menanyakan kabar, dan kadang membantu membawa barang-barang berat yang mereka bawa. Ia percaya bahwa pelayan kecil sehari-hari sama berharganya dengan khotbah yang disampaikan di mimbar. Kehadiran Adrian di lingkungan ini bukan sekadar simbol, tetapi nyata dirasakan oleh setiap orang. Sebagai pendeta muda, Adrian memimpin kebaktian mingguan dengan penuh dedikasi. Setiap kata yang ia ucapkan tidak hanya berasal dari hafalan atau teori, tetapi dari pengalaman hidupnya sendiri dan pengamatan terhadap jemaat. Ia mampu menyampaikan pesan-pesan moral dengan cara yang sederhana namun menyentuh hati, membuat jemaat merasa dekat dan dimengerti. Seringkali setelah kebaktian, banyak jemaat mendekatinya, bercerita tentang kesedihan, masalah keluarga, atau pergulatan batin yang mereka alami. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat yang lembut dan tulus tanpa menghakimi. Sikapnya yang hangat dan rendah hati membuatnya cepat menjadi sosok yang dicintai dan dihormati oleh jemaat dari berbagai usia. Adrian juga peduli terhadap lansia yang hidup sendirian.
Ia rutin mengunjungi rumah-rumah warga tua yang kesepian, membawa makanan, membantu pekerjaan rumah, dan bahkan sekedar duduk berbincang, mendengarkan cerita masa lalu mereka. Bagi Adrian, mendengarkan dan memberi waktu adalah bentuk pelayanan yang tak ternilai. Ia memahami bahwa setiap orang, muda atau tua, membutuhkan rasa dihargai dan dicintai. Perlahan, kabar tentang kebaikan Adrian tersebar luas di komunitas, membuat orang-orang datang ke gereja bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk merasakan kedekatan dan ketulusan seorang pendeta yang benar-benar peduli. Tugas Adrian tidak berhenti di situ. Ia sering mengunjungi keluarga miskin, menyalurkan bantuan sembako yang dikumpulkan dari sumbangan jemaat, membantu perbaikan rumah yang rusak, dan memberikan dukungan moral. Kadang ia harus menghadapi tantangan, seperti keluarga yang skeptis atau menolak bantuan karena malu. Namun Adrian tidak pernah menyerah. Ia berbicara dengan lembut, meyakinkan mereka bahwa bantuan itu bukan untuk dipublikasikan, tetapi untuk meringankan beban hidup mereka. Sikapnya yang sabar dan konsisten membuat banyak keluarga akhirnya menerima pertolongannya, dan rasa hormat terhadap Adrian pun semakin tumbuh. Di tengah semua kegiatan itu, Adrian selalu menjaga keseimbangan antara pelayanan dan kehidupan pribadinya. Ia sering merenung di gereja setelah hari yang panjang, berdoa, dan memohon bimbingan agar dapat terus menjadi sosok yang benar-benar bermanfaat. Kadang ia menulis catatan harian, merekam pengamatan dan pengalaman yang ia temui dalam pelayanan sebagai bahan refleksi agar setiap tindakannya tetap murni dan tulus. Ia percaya menjadi seorang pendeta bukan sekedar tugas, tetapi panggilan hidup yang menuntut integritas, ketulusan, dan kesabaran tanpa batas. Interaksi Adrian dengan jemaat tidak hanya terbatas pada ibadah dan pelayanan sosial. Ia juga aktif mengadakan pertemuan rutin untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, membantu menyelesaikan masalah sosial yang muncul, dan membimbing para pemuda untuk berperilaku positif. Ia mampu menanamkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan moralitas dalam setiap orang yang ditemuinya. Bahkan mereka yang awalnya skeptis atau acuh terhadap gereja, mulai merasakan pengaruh positif dari sosok Adrian. Ia tidak menghakimi, melainkan menjadi teladan hidup yang mengajarkan bahwa iman dan kasih sayang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Momen-momen kecil namun syarat makna yang menunjukkan kelembutan dan kebaikan Adrian. Ia pernah terlihat membantu seorang ibu tua menyeberang jalan sambil membawa belanjaan, memeluk anak-anak yang menangis, dan menenangkan warga yang sedang berduka. Setiap perbuatan kecil itu menjadi bukti nyata bahwa pelayanan adalah tentang hati, bukan status atau jabatan. Adrian mengajarkan jemaat bahwa kebaikan sederhana dapat menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan orang lain. Meski kehidupan sebagai pendeta penuh tantangan, Adrian tidak pernah merasa terbebani. Ia memahami bahwa tanggung jawabnya bukan sekedar membimbing spiritual, tetapi juga menjadi sosok yang hadir di kehidupan sehari-hari jemaat. Ia belajar mengatasi rasa lelah, kekecewaan, dan kesedihan orang lain dengan ketulusan, menguatkan dirinya melalui doa dan refleksi spiritual. Semangatnya yang konsisten membuatnya menjadi panutan yang nyata bagi banyak orang, sekaligus menumbuhkan rasa saling percaya dan rasa hormat yang mendalam di komunitasnya. Adrian duduk di beranda gereja saat senja menjelang, memandang anak-anak bermain dan lansia yang duduk di bangku taman, menyadari bahwa semua perjalanan, semua pengalaman pendidikan rohani, dan semua pelayanan sosial yang ia lakukan telah menempatkannya pada posisi yang tepat. Seorang pendeta muda yang tidak hanya memimpin kebaktian, tetapi hadir secara nyata dalam kehidupan jemaat. Ia merasa bersyukur karena benih kebaikan yang ditanam orang tua dan pengalaman masa kecilnya, kini tumbuh menjadi akar yang kuat, menopang kehidupannya sebagai pelayan Tuhan dan sahabat bagi masyarakat. Dengan hati yang tulus dan tekad yang teguh, Adrian siap melangkah lebih jauh, menghadapi tantangan baru, dan terus menebarkan kasih sayang di setiap sudut komunitas yang ia layani. Adrian Santoso duduk di beranda gereja, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik pepohonan, dan merenungkan betapa perjalanan hidupnya telah membawanya sejauh ini. Selama tahun-tahun, ia melayani jemaat, menebarkan kasih sayang dan hadir dalam kehidupan masyarakat Purbalingga. Namun di tengah semua tanggung jawab itu, ada satu hal yang ia rasakan semakin nyata. Kebutuhan akan seseorang yang bisa berbagi hidup, menjadi teman, sahabat, dan pasangan dalam suka dan duka. Kehidupan yang penuh pelayanan seringkali melelahkan,
Dan Adrian menyadari bahwa kehadiran seorang pendamping hidup yang memahami dan mendukungnya adalah anugerah yang tak ternilai. Pertemuan itu terjadi di sebuah kegiatan sosial gereja. Lydia, seorang wanita muda yang penuh pengertian dan hangat, tengah membantu membagikan makanan kepada anak-anak yatim. Matanya yang lembut dan senyum tulusnya langsung menarik perhatian Adrian. Tidak hanya sekedar cantik, Lydia memiliki hati yang peduli, sikap yang sabar, dan rasa empati yang mendalam. Semua kualitas yang Adrian hargai. Mereka mulai berbicara, awalnya tentang kegiatan sosial dan pelayanan, kemudian tentang nilai-nilai kehidupan, impian, dan pandangan mereka tentang iman. Percakapan itu terasa alami dan nyaman, seolah mereka telah lama saling mengenal. Seiring waktu, Adrian dan Lydia semakin dekat. Mereka sering bertemu di gereja, mendampingi kegiatan sosial bersama, dan berbagi cerita kehidupan masing-masing. Adrian menghargai ketulusan Lydia, bagaimana ia mampu menenangkan anak-anak yang menangis, membantu lansia, dan tetap senyum meski hari penuh tantangan. Lydia di sisi lain kagum pada dedikasi Adrian, kesabaran yang ia tunjukkan dalam melayani jemaat, dan ketulusannya yang nyata. Hubungan mereka berkembang bukan karena ketertarikan sesaat, melainkan karena saling memahami visi hidup dan panggilan masing-masing. Akhirnya, mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna di gereja kecil Purbalingga. Suasana hangat menyelimuti ruangan dengan keluarga, teman, dan jemaat yang hadir menyaksikan janji suci mereka. Adrian dan Lydia berdiri berdampingan, saling memandang dengan mata penuh cinta dan tekad, berjanji untuk saling mendukung dan menjadi pasangan yang menguatkan satu sama lain dalam iman dan kehidupan. Bagi Adrian, momen itu adalah titik balik yang membahagiakan. Ia bukan hanya seorang pendeta, tetapi juga seorang suami yang memiliki keluarga sebagai sumber kekuatan dan motivasi. Kehidupan rumah tangga Adrian dan Lydia tidak selalu mudah, terutama karena tanggung jawab Adrian sebagai pendeta yang menuntut waktu dan tenaga. Adrian sering harus memimpin kebaktian, mengunjungi keluarga miskin, mendampingi anak-anak yatim, atau menghadiri rapat komunitas. Lydia memahami kesibukan suaminya dan selalu bersikap pengertian, memberi ruang bagi Adrian untuk menjalankan panggilan hidupnya. Namun ia juga menjadi pengingat yang lembut ketika Adrian terlalu larut dalam pekerjaan, mengingatkannya untuk menjaga kesehatan dan meluangkan waktu bagi keluarga. Keharmonisan mereka dibangun atas dasar komunikasi, pengertian, dan kesadaran akan panggilan masing-masing. Di rumah yang sederhana, suasana selalu hangat. Setiap pagi, Adrian dan Lydia memulai hari dengan doa bersama, bersyukur atas kehidupan dan kesempatan untuk melayani. Mereka sering mengundang anak-anak jemaat untuk belajar membaca, menulis, dan memahami nilai moral serta iman. Adrian mengajarkan mereka dengan sabar, menggunakan contoh kehidupan sehari-hari. Sementara Lydia menambahkan sentuhan kelembutan, menenangkan anak-anak yang gelisah, dan memberikan dorongan positif. Rumah mereka menjadi tempat yang penuh tawa, canda, dan kasih sayang, sekaligus menjadi pusat kegiatan sosial yang hangat. Momen-momen kecil namun bermakna memperkaya kehidupan mereka. Adrian kadang mengajari Lydia cara memimpin doa atau memberikan khotbah singkat di hadapan anak-anak. Sementara Lydia mengajarkan Adrian kesabaran dalam menghadapi anak-anak yang nakal atau lansia yang cerewet. Bersama-sama, mereka menghadapi tantangan sehari-hari dengan ketulusan hati. Adrian belajar bahwa kekuatan seorang pendeta tidak hanya terletak pada kepemimpinan rohani, tetapi juga pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara tugas pelayanan dan kehidupan keluarga. Hubungan mereka juga menghadapi ujian ringan dari lingkungan. Beberapa tetangga terkadang mempertanyakan keputusan Adrian untuk menghabiskan banyak waktu dengan pelayanan sosial, sementara tugas rumah tangga menuntut perhatian Lydia. Namun keduanya mampu menghadapi kritik itu dengan bijaksana, saling mendukung, dan menjadikan setiap tantangan sebagai pelajaran untuk memperkuat ikatan mereka. Adrian selalu menekankan bahwa keluarga bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga sumber energi dan inspirasi untuk terus menebarkan kebaikan kepada orang lain. Adrian dan Lydia sering berbagi malam dengan berdiskusi tentang strategi pelayanan, bagaimana menjangkau anak-anak yatim yang belum mendapatkan perhatian, atau membantu keluarga miskin yang tidak mampu membeli kebutuhan dasar. Mereka bahkan merencanakan kegiatan sosial bersama, mengundang jemaat dan masyarakat untuk terlibat. Kehidupan mereka menjadi contoh nyata bagi komunitas,
bahwa pelayanan dan kasih sayang tidak hanya dilakukan oleh seorang pendeta, tetapi bisa diwujudkan oleh seluruh anggota keluarga yang bekerja sama dengan hati tulus. Tidak hanya itu, Adrian belajar bahwa cinta dalam rumah tangga adalah latihan kesabaran dan empati. Ia harus memahami bahwa Lydia juga memiliki kebutuhan dan perasaan yang harus dihargai. Sebaliknya, Lydia juga belajar menghargai panggilan hidup Adrian, mengerti bahwa pelayanan kepada jemaat adalah bagian dari identitas suaminya. Dari sinergi ini, mereka membangun rumah tangga yang kokoh, diisi oleh doa, kasih sayang, dan komitmen untuk selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain. Adrian dan Lydia duduk bersama di beranda rumah mereka, menatap anak-anak yang bermain di halaman gereja. Mereka tersenyum, merasakan kehangatan yang lahir dari cinta dan pelayanan bersama. Adrian menyadari bahwa panggilan hidupnya sebagai pendeta kini tidak hanya membentuk dirinya, tetapi juga keluarganya. Kehidupan rumah tangga memberikan kekuatan untuk melanjutkan misi pelayanan dengan penuh energi, kesabaran, dan kasih sayang. Ia merasa bersyukur karena cinta yang tulus dan keluarga yang mendukung bukan hanya memberi arti dalam hidupnya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan cinta yang saling menguatkan dan rumah tangga yang harmonis, Adrian merasa siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar, tetap hadir di tengah jemaat dan menebarkan kebaikan dengan hati yang tulus. Rumah mereka menjadi simbol bahwa pelayanan sejati tidak hanya berada di mimbar gereja, tetapi juga dalam keseharian, dalam perhatian, kasih sayang, dan ketulusan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adrian Santosa menatap senja dari beranda rumahnya, menyaksikan anak-anak bermain di halaman gereja, sambil merenungkan perjalanan hidupnya yang telah dilalui. Kehidupan rumah tangganya dengan Lydia penuh cinta dan kehangatan, menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Namun Adrian sadar bahwa perjalanan pelayanan sejati tidak selalu mulus. Di balik senyum jemaat dan rasa hormat yang ia terima, tersembunyi ujian dan tantangan yang harus dihadapi dengan keteguhan iman, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ujian pertama yang Adrian hadapi datang dari dalam jemaat sendiri. Seiring bertambahnya tanggung jawabnya sebagai pendeta, beberapa anggota jemaat mulai mempertanyakan keputusan dan pendekatannya. Ada yang merasa Adrian terlalu modern dalam metode mengajar, terlalu sibuk dengan kegiatan sosial, atau terlalu memperhatikan anak-anak dan lansia dibandingkan urusan gereja yang formal. Konflik kecil ini awalnya tampak sepele, namun lama-kelamaan mulai memunculkan ketegangan. Adrian menyadari bahwa tidak semua orang akan menerima pendekatan yang ia pilih, meski niatnya murni dan tulus. Suatu hari, Adrian menerima keluhan dari beberapa orang dewasa dalam jemaat yang merasa pendapat mereka diabaikan. Mereka mempertanyakan prioritas program sosial yang dilakukan Adrian, merasa gereja seharusnya lebih fokus pada ibadah dan doktrin. Mendengar hal ini, Adrian sempat merasa kecewa, bahkan hatinya terguncang, karena ia tidak pernah bermaksud menyinggung atau menomorduakan siapapun. Namun setelah berdoa dan merenung, ia menyadari bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Bagaimana menghadapi ketidaksetujuan dengan hati tenang, bukan membalas dengan amarah atau rasa tersinggung. Selain konflik internal, Adrian juga menghadapi skeptisisme dari beberapa keluarga baru yang datang ke gereja. Mereka mempertanyakan pendekatan Adrian yang hangat, kadang mengajar dengan cerita kehidupan sehari-hari, memberi perhatian lebih pada anak-anak dan lansia, dan fokus pada pelayanan sosial. Beberapa menilai hal itu terlalu modern atau bahkan tidak sesuai tradisi. Adrian belajar menerima kritik itu dengan rendah hati, menjelaskan tindakannya dengan sabar, dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa kasih sayang dan pelayanan nyata adalah inti dari iman. Ia menyadari bahwa ketulusan hati tidak selalu diterima oleh semua orang, namun itu bukan alasan untuk menyerah. Di sisi lain, kesehatan fisik Adrian mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Aktivitasnya yang padat, mulai dari memimpin kebaktian, mengunjungi warga, mengajar anak-anak, hingga mendampingi keluarga miskin, mulai menimbulkan rasa lelah yang mendalam. Kadang ia merasakan nyeri di punggung, sakit kepala dan rasa letih yang tidak kunjung hilang. Meski begitu, Adrian menolak untuk berhenti atau mengurangi pelayanan. Ia berdoa, berusaha menjaga pola makan dan tidur, serta mengingat kata-kata Lydia yang selalu menyemangati. Adrian, ingat, tubuhmu juga anugerah Tuhan.
jangan biarkan dirimu hilang hanya karena terlalu banyak memberi. Kata-kata itu menumbuhkan kesadaran di hati Adrian bahwa pengabdian yang sejati juga harus diimbangi dengan menjaga diri sendiri. Salah satu momen refleksi yang paling mendalam bagi Adrian terjadi ketika ia mengunjungi keluarga miskin yang kehilangan rumah akibat kebakaran. Ia melihat anak-anak yang menangis, orang tua yang putus asa, dan sisa-sisa rumah yang terbakar. Ia duduk bersama mereka, mendengarkan cerita mereka dengan penuh empati, dan berusaha menenangkan hati mereka. Di malam itu, ketika kembali ke rumah, ia menulis di jurnal pribadinya. Pelayanan sejati bukan tentang kenyamanan atau pengakuan. Ini tentang menempatkan diri pada posisi mereka yang menderita, meski itu menguras tenaga, waktu, dan emosi. Momen itu menguatkan tekadnya untuk tetap setia pada panggilan hidupnya, meski ujian datang silih berganti. Selain ujian eksternal, Adrian juga menghadapi pergulatan batin yang tak kalah berat. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri tentang arti pengorbanan, kesetiaan, dan cinta sejati. Pernah suatu malam, setelah melewati hari yang panjang penuh kegiatan, ia termenung di beranda rumah, memandang bintang-bintang di langit. Ia merasa lelah, bahkan sempat ragu apakah semua yang ia lakukan benar-benar berdampak bagi jemaat. Namun, ketika melihat Lydia yang tersenyum hangat dan anak-anak yang menunggu pelajaran besok, ia menyadari bahwa kesetiaan pada panggilan dan cinta yang tulus bagi sesama adalah jawaban dari pergumulannya. Ujian hidup juga datang dari lingkungan masyarakat yang lebih luas. Beberapa tetangga mempertanyakan prioritas Adrian. Ada yang menganggap ia terlalu memfokuskan diri pada bantuan sosial dan anak-anak sehingga jarang hadir di acara komunitas tertentu. Ia juga pernah menghadapi penolakan halus dari warga yang skeptis terhadap niat baiknya. Adrian belajar menanggapi semua itu dengan kelembutan, tidak tersinggung, dan tetap menegakkan prinsipnya bahwa pelayanan bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk menebarkan kebaikan sejati. Di tengah semua tantangan itu, Adrian tidak pernah kehilangan rasa cinta dan kesetiaan pada jemaatnya. Ia menemukan kekuatan dari doa, dari dukungan Lydia, dan dari keyakinan bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus tetap membawa perubahan, meski hasilnya tidak langsung terlihat. Ia juga belajar membangun ketahanan emosional, menghadapi kritik tanpa menyimpan dendam, dan terus menguatkan diri agar mampu melayani dengan hati murni. Adrian mengajarkan jemaatnya tentang arti pengorbanan dan kesabaran. Ia menekankan bahwa hidup penuh tantangan adalah kesempatan untuk menguji iman, memperkuat ketulusan hati, dan menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Anak-anak yang ia ajar, lansia yang ia dampingi, dan keluarga yang ia bantu menjadi saksi dari ketekunan dan kesetiaannya. Bahkan mereka yang skeptis mulai merasakan kehangatan dari ketulusan Adrian, meski awalnya tidak mudah menerima pendekatannya. Adrian duduk di beranda rumahnya, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia menyadari bahwa ujian hidup bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memperkuat iman dan kesetiaan. Meski lelah, ia merasa damai karena tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap bantuan yang ia berikan, dan setiap nasihat yang ia tuliskan, membawa makna dan dampak nyata bagi orang lain. Adrian memahami bahwa pengorbanan dan kesetiaan bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang tetap teguh di jalan yang benar, dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Dengan pemahaman itu, ia bersiap menghadapi fase berikutnya dalam hidupnya, percaya bahwa ketekunan dan kesetiaan akan selalu menuntun pada cahaya dan keberkahan yang lebih besar. Kehidupan Adrian Santoso sebagai pendeta yang dicintai jemaatnya membawa kebahagiaan sekaligus tanggung jawab yang berat. Hari-harinya dipenuhi oleh pelayanan, bimbingan rohani, dan perhatian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Rumah tangganya dengan Lydia menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Namun Adrian mulai merasakan bahwa jalan pelayanan tidak selalu mulus. Di tengah senyum anak-anak dan hangatnya keluarga, ujian hidup perlahan mulai mengetuk hati dan pikirannya. Konflik pertama muncul dari dalam jemaat sendiri.
Seiring dengan meningkatnya jumlah kegiatan sosial yang ia pimpin, beberapa anggota jemaat mulai mempertanyakan prioritas Adrian. Ada yang merasa terlalu banyak fokus pada anak-anak yatim, lansia dan keluarga miskin, sehingga perhatian terhadap tradisi dan doktrin gereja dianggap kurang. Beberapa orang mengutarakan kritik dengan nada lembut, namun ada pula yang menyampaikannya secara terbuka di rapat jemaat. Adrian sempat merasa kecewa. Ia tidak pernah berniat menyinggung siapapun. Namun, setelah berdoa dan merenung, ia menyadari bahwa ujian ini bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguji kesabaran dan kebijaksanaannya. Ia memahami bahwa tidak semua orang bisa melihat niat tulus di balik tindakan, dan bahwa kepemimpinan rohani menuntut keseimbangan antara memberi teladan dan menghadapi kritik. Selain konflik internal, skeptisisme dari masyarakat sekitar turut menjadi tantangan. Beberapa keluarga baru yang datang ke gereja mempertanyakan pendekatannya yang hangat dan personal. Mereka menganggap pelayanan Adrian terlalu fokus pada hal-hal praktis, bukan spiritual murni. Bahkan ada yang mengisyaratkan bahwa anak-anak dan lansia mendapatkan perhatian lebih dibandingkan keluarga inti jemaat. Adrian belajar menerima hal ini dengan sabar. Ia menjelaskan tindakannya dengan hati-hati, selalu menekankan bahwa kasih sayang dan perhatian nyata adalah wujud iman yang hidup. Di dalam diam, ia merenung bahwa pelayanan sejati seringkali tidak dimengerti oleh semua orang, namun ketulusan hati tidak boleh dikompromikan. Di tengah ujian sosial dan jemaat, Adrian juga mulai merasakan tekanan fisik. Tubuhnya yang selama ini kuat menahan rutinitas pelayanan yang padat, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Nyeri punggung, sakit kepala dan rasa letih yang tak kunjung hilang menjadi teman sehari-hari. Kadang ia tergoda untuk melambatkan aktivitas, namun pikirannya selalu kembali kepada jemaat dan tanggung jawabnya. Lydia yang selalu sigap memperhatikan kesehatannya, menegur lembut, "Adrian, jangan abaikan dirimu sendiri. Tubuhmu juga amanat Tuhan." Kata-kata itu menenangkan hati Adrian dan mengingatkannya bahwa pengabdian sejati juga harus diiringi dengan menjaga diri sendiri agar tetap bisa melayani orang lain. Ujian lain datang dalam bentuk situasi emosional dan moral. Adrian sering berhadapan dengan keluarga yang mengalami konflik, anak-anak yang putus sekolah karena kemiskinan, dan lansia yang hidup sendirian. Suatu hari, ia mendatangi sebuah keluarga yang kehilangan rumah akibat kebakaran. Ia melihat anak-anak menangis, orang tua tertekan dan rumah yang hancur. Ia duduk bersama mereka, mendengarkan setiap cerita dengan sabar, memberikan kata-kata penghiburan, dan menawarkan bantuan terbaik yang bisa ia lakukan. Di malam itu, ia menulis di jurnal pribadinya, "Kesetiaan dalam pelayanan bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang tetap hadir, tetap memberi, meski hati kita ikut terluka." Refleksi ini menjadi landasan baginya untuk tetap tegar menghadapi kesulitan hidup. Di antara semua ujian, Adrian juga merasakan pergulatan batin. Ia terkadang bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua usaha dan pengorbanannya benar-benar membawa perubahan? Apakah kebaikan yang ia lakukan akan bertahan dan menginspirasi orang lain? Suatu malam ketika duduk sendirian di beranda rumah menatap bintang-bintang, ia merasakan letih yang mendalam. Namun, ketika ingat senyum Lydia, tawa anak-anak yang ia ajar, dan doa-doa orang yang terbantu, ia menyadari bahwa setiap pengorbanan, sekecil apapun, memiliki makna. Ia memahami bahwa kesetiaan pada panggilan hidup bukan sekadar menjalankan tugas, tapi juga menumbuhkan iman, cinta dan harapan pada setiap orang yang ia sentuh. Ujian juga datang melalui miskomunikasi dan kesalahpahaman. Pernah suatu ketika, seorang keluarga jemaat menuduh Adrian terlalu memilih kasih sayang pada beberapa anggota dan mengabaikan yang lain. Tuduhan itu sempat membuatnya terguncang. Namun Adrian memilih untuk menghadapi situasi itu dengan hati buka. Ia bertemu dengan keluarga tersebut, mendengarkan keluhan mereka, menjelaskan niatnya dengan jujur, dan meminta maaf jika ada kesan yang salah. Pendekatan ini menumbuhkan rasa hormat dan perlahan ketegangan berubah menjadi pengertian.
Adrian belajar bahwa ketulusan hati harus selalu disertai komunikasi yang jelas agar pesan kebaikan bisa diterima. Di tengah semua tantangan, Adrian tetap menunjukkan keteguhan iman. Ia tidak pernah membiarkan masalah menghalangi panggilan hidupnya. Bahkan ketika tubuhnya lelah dan hati tersentuh rasa putus asa, Adrian selalu kembali ke doa, membaca kitab suci, dan berdiskusi dengan Lydia untuk menenangkan pikiran. Ia belajar bahwa kesabaran bukan sekadar menunggu, tetapi bertindak bijaksana sambil tetap teguh pada prinsip kebaikan. Ia juga mengajarkan jemaat, terutama anak-anak dan pemuda, bahwa kesetiaan dalam iman dan pelayanan adalah perjalanan yang memerlukan keberanian, ketulusan, dan pengorbanan. Momen-momen kecil namun bermakna yang memperlihatkan keteguhan Adrian. Ia membantu tetangga membawa belanjaan, mengajar anak-anak menulis, mendampingi lansia berjalan-jalan di sore hari, dan bahkan memberikan nasihat kepada keluarga yang berkonflik. Semua tindakan ini menegaskan satu prinsip penting. Pelayanan sejati lahir dari ketulusan hati, bukan dari pengakuan atau pujian. Meskipun ujian hidup datang silih berganti, Adrian tetap hadir, tetap melayani, dan tetap mencintai setiap orang dengan hati yang tulus. Adrian duduk di beranda rumahnya, menatap langit malam yang gelap namun penuh bintang. Ia menyadari bahwa setiap ujian, setiap tantangan, dan setiap kesulitan adalah bagian dari perjalanan hidup yang mengajarkannya makna pengorbanan, cinta sejati, dan kesetiaan. Ia merasa damai, mengetahui bahwa kesetiaan pada panggilan hidupnya akan menuntunnya melewati semua badai. Dengan hati yang teguh dan iman yang kuat, Adrian bersiap melangkah ke fase berikutnya dalam hidupnya, yakin bahwa ketulusan dan pengorbanan akan selalu membuahkan berkat yang lebih besar bagi jemaat dan masyarakat yang ia layani. Adrian Santoso duduk di beranda rumahnya, menatap langit malam yang bertabur bintang, merenungkan ujian dan tantangan yang baru saja ia lewati. Setiap konflik, setiap kelelahan, dan setiap kisah kesedihan yang ia hadapi selama puluhan tahun pelayanan telah membentuknya menjadi sosok yang teguh, sabar, dan penuh kasih. Namun, ia tidak menyadari bahwa panggilan terbesar dalam hidupnya baru saja muncul. Sebuah panggilan yang akan mengguncangkan seluruh keyakinan dan hati nuraninya, memaksa ia untuk menatap esensi spiritual yang lebih dalam. Seminggu sebelumnya, Adrian mengalami mimpi yang sangat jelas dan kuat, sesuatu yang berbeda dari mimpi-mimpi biasa. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok yang ia yakini sebagai Yesus, berdiri di hadapannya dengan cahaya yang lembut namun menggetarkan jiwa. Sosok itu menatap Adrian dengan mata penuh kasih, namun suaranya lembut namun tegas ketika berbicara. "Adrian, sebelum waktumu tiba, ada jalan lain yang harus kau tempuh. Peluklah agama Islam. Ikuti panggilan ini dengan ketulusan hati." Adrian terbangun dari mimpi itu dengan jantung berdebar dan kepala penuh pertanyaan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa panggilan spiritualnya akan berbalik sedemikian rupa, meminta ia untuk menempuh jalur yang berbeda dari segala yang ia yakini dan jalani selama ini. Hari-hari berikutnya dipenuhi pergulatan batin yang intens. Adrian duduk sendirian di ruang tamunya, menatap Alkitab yang selalu menjadi pedoman hidupnya dan mencoba memahami makna mimpi itu. Rasa takut, kebingungan, bahkan rasa bersalah mulai menyelimuti pikirannya. Bagaimana mungkin sosok yang selama ini menjadi pusat keyakinannya meminta ia untuk memeluk agama lain? Bagaimana jika jemaat dan keluarga mengetahui hal ini? Adrian merasa seakan berada di persimpangan jalan yang sulit antara iman yang telah lama ia pegang dan panggilan baru yang tiba-tiba datang menghampiri. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Lydia, istrinya, yang selalu menjadi sahabat, pendukung, dan sumber kekuatan. Pada suatu malam yang tenang, Adrian menceritakan seluruh pengalaman mimpi itu, termasuk rasa takut dan kebingungannya. Lydia mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, merasakan kedalaman pergulatan batin suaminya. "Adrian," kata Lydia lembut, "aku tidak tahu apa jawaban yang tepat, tapi aku tahu satu hal. Hatimu selalu mencari kebenaran dan ketulusan. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu,
karena yang penting adalah kau mengikuti panggilan hati dengan tulus." Kata-kata Lydia menenangkan Adrian, memberi ruang baginya untuk merenung lebih dalam tanpa tekanan atau penghakiman. Ia kemudian mencoba berdialog dengan beberapa tokoh spiritual yang ia percayai, termasuk pendeta Daniel dan beberapa pemuka agama yang dekat dengannya. Ia menjelaskan mimpi itu sekaligus menanyakan makna dan implikasinya. Sebagian dari mereka menatapnya dengan cemas, sebagian lainnya memberi nasihat agar Adrian berhati-hati dan tidak berburu-buru mengambil keputusan. Namun Adrian menyadari bahwa pengalaman ini adalah hal yang sangat pribadi, panggilan spiritual yang hanya bisa ia dengar dan pahami sendiri. Ia mulai menulis refleksi harian, mencatat setiap mimpi, perasaan, dan pertanyaan yang muncul, berusaha menyusun makna dari pesan yang ia terima. Hari demi hari, pergulatan batin Adrian semakin dalam. Ia menatap jemaat yang ia cintai, anak-anak yang ia ajar, lansia yang ia dampingi, dan keluarga yang penuh kasih, sambil mempertanyakan apakah panggilan ini akan mengubah cara hidupnya dan hubungannya dengan mereka. Ia mulai memahami bahwa panggilan spiritual terakhir ini bukan sekadar perubahan ritual atau keyakinan formal, melainkan ujian ketulusan hati, keberanian untuk mengikuti panggilan yang berbeda, dan kesediaan untuk menerima konsekuensi yang mungkin datang. Pada suatu malam yang hening, Adrian duduk di halaman gereja, memandang cahaya bulan yang lembut dan berbicara dalam doa panjangnya. "Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar menuntunku ke jalan ini, berikan aku kekuatan untuk menerima, ketenangan untuk memahami, dan keberanian untuk mengikuti dengan tulus. Jangan biarkan aku tersesat, meski jalan ini berbeda dari yang kukenal." Air mata menetes di pipinya, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran akan kedalaman panggilan spiritual yang ia terima. Ia merasakan campuran antara rasa takut, haru, dan ketenangan yang sulit dijelaskan, seakan ada kekuatan yang lebih besar membimbingnya. Selain doa dan refleksi, Adrian mulai membaca literatur tentang Islam secara pribadi, mencoba memahami ajaran, filosofi, dan makna spiritual yang terkandung di dalamnya. Ia berbicara dengan tokoh-tokoh Muslim yang ia percayai, menanyakan prinsip-prinsip dasar, serta bagaimana iman mereka dijalani sehari-hari. Semua ini dilakukan dengan hati terbuka, rasa ingin tahu, dan ketulusan untuk memahami, bukan sekadar mencari jawaban yang mudah. Adrian menyadari bahwa spiritualitas tidak terbatas pada satu bentuk ibadah atau ritual. Yang penting adalah ketulusan hati dan kesadaran untuk mengikuti panggilan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Proses ini berlangsung beberapa minggu. Adrian mengalami malam-malam gelisah, di mana pikirannya dipenuhi keraguan, ketakutan, dan pertanyaan moral. Namun seiring waktu, ia merasakan perdamaian yang perlahan muncul. Ia sadar bahwa panggilan ini bukan untuk menghancurkan keyakinan lama, tetapi untuk menempuh jalan baru dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ia mulai menerima bahwa setiap panggilan spiritual, meskipun berbeda, bisa menjadi wujud ketaatan dan kasih yang mendalam kepada Sang Pencipta. Di tengah pergulatan itu, Adrian terus melayani jemaatnya dengan penuh kasih. Ia tetap hadir di kebaktian, mengajar anak-anak, mendampingi lansia, dan membantu keluarga yang membutuhkan. Namun kini ada dimensi baru dalam hatinya, dimensi ketulusan dan keberanian untuk mengikuti panggilan yang tak terduga. Ia mulai memahami bahwa iman sejati adalah tentang kejujuran dengan diri sendiri, kesediaan menerima perubahan, dan ketulusan untuk mengikuti kebenaran yang dirasakan di hati. Akhirnya, Adrian mencapai titik di mana ia bisa menerima mimpi dan panggilan itu tanpa rasa takut atau penolakan. Ia menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya, ujian terakhir yang menguji ketulusan hati, keberanian, dan kesetiaan spiritualnya. Dengan keyakinan yang baru, ia siap melangkah ke fase terakhir hidupnya, mengikuti panggilan yang berbeda, dan menutup bab kehidupan dengan ketulusan, kesadaran spiritual, dan keberanian yang murni. Adrian duduk di beranda rumahnya, menatap langit malam, merasakan ketenangan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, perjalanan spiritual ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, tetapi juga hadiah terbesar. Kesempatan untuk menegaskan ketulusan hati,
keberanian untuk mengikuti panggilan, dan kesadaran bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani dengan iman dan kasih sejati, meskipun jalannya tidak selalu mudah dan familiar. Adrian Santoso menatap langit senja dari beranda rumahnya. Rasanya damai, namun hati dan pikirannya dipenuhi perasaan campur aduk. Setelah berbulan-bulan merenung, berdoa, dan berdialog dengan dirinya sendiri, Lydia serta beberapa tokoh spiritual yang ia percayai, Adrian telah mencapai titik kepastian. Panggilan yang muncul dalam mimpinya bukan sekadar ilusi atau kebingungan, melainkan suara yang harus diikuti dengan ketulusan hati. Ia sadar bahwa langkah yang akan diambilnya adalah ujian terakhir dari perjalanan spiritualnya, mengikuti panggilan yang berbeda dari apa yang selama ini ia jalani. Malam itu, ia duduk bersama Lydia, menjelaskan dengan suara lembut namun tegas. "Lydia, aku telah merenung panjang. Aku harus mengikuti panggilan ini. Aku akan mengucap syahadat dan memeluk Islam. Ini bukan karena meninggalkan iman atau jemaat, tapi karena aku merasakan ini adalah kehendak hati yang terdalam. Aku mohon engkau memahami." Lydia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, tersentuh dan tercabik antara kesedihan, keterkejutan, dan rasa hormat. Ia merasakan keteguhan hati Adrian yang tidak tergoyahkan, dan meskipun rasa kehilangan menyelimuti, ia mencoba menahan air matanya. Ia menggenggam tangan Adrian berkata dengan suara serak, "Adrian, hatimu selalu tulus. Aku mungkin tidak mengerti sepenuhnya, tapi aku tahu kau melakukan ini dengan ketulusan. Aku akan menghormati keputusanmu." Keesokan harinya, Adrian mengundang keluarga dekat, sahabat, dan beberapa tokoh spiritual dari berbagai latar belakang untuk hadir dalam momen yang penuh makna ini. Rumah dan halaman gereja kecil mereka menjadi saksi dari babak hidup yang berbeda, sebuah perpisahan sekaligus permulaan baru. Saat Adrian berdiri di hadapan orang-orang yang dicintainya, terlihat keheningan yang dalam. Anak-anak yang biasa belajar darinya menatap dengan mata penuh penasaran. Jemaat yang sudah lama mengenal ketulusan hati Adrian merasakan campuran antara rasa kehilangan dan rasa hormat yang dalam. Adrian menyadari keputusan ini tidak hanya tentang dirinya, tetapi juga berdampak pada banyak orang yang telah mengenal dan mencintainya. Kemudian, dengan penuh ketulusan dan kesadaran spiritual, Adrian mengucap syahadat di hadapan keluarga dan sahabat. Suara itu lembut namun tegas, setiap kata menandai pengakuan iman yang tulus. Lydia menunduk sejenak, menahan tangisnya, namun perlahan menerima bahwa keteguhan suaminya bukanlah bentuk pengingkaran terhadap kasih atau pelayanan yang selama ini ia lakukan, melainkan ekspresi dari panggilan spiritual yang berbeda namun sama murninya. Beberapa tokoh jemaat berdiri dengan rasa hormat, memahami bahwa momen ini adalah puncak dari perjalanan hidup Adrian, sebuah pengabdian pada kebenaran yang ia rasakan dalam hatinya sendiri. Perasaan campur aduk memenuhi ruangan. Ada rasa kehilangan yang mendalam, tetapi juga kekaguman terhadap keberanian dan ketulusan Adrian. Beberapa jemaat yang awalnya skeptis mulai memahami bahwa pelayanan sejati tidak terbatas pada satu bentuk ibadah, melainkan pada ketulusan hati dan keberanian untuk mengikuti panggilan yang diyakini benar. Momen ini menjadi titik refleksi bagi banyak orang, bahwa iman, pengabdian, dan kasih bukanlah sekadar ritual formal, melainkan harus hadir dalam ketulusan dan keberanian menjalani kebenaran yang diyakini. Setelah mengucap syahadat, Adrian merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Rasa takut, kebingungan, dan pergulatan batin yang selama berbulan-bulan menghantuinya perlahan menghilang. Ia menatap Lydia, tersenyum lembut, dan berkata, "Aku merasa damai. Aku tahu jalan ini berbeda, tapi hatiku tenang. Terima kasih karena selalu mendukungku." Lydia membalas senyum itu dengan air mata yang mengalir di pipinya, merasakan campuran antara kehilangan dan penerimaan. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu tentang kesamaan jalan, tetapi tentang menghormati ketulusan hati dan keberanian pasangan. Di hari-hari berikutnya, pengaruh momen ini mulai terasa. Beberapa jemaat yang melihat keteguhan Adrian mulai menanyakan, belajar, dan mendalami Islam. Tidak sedikit yang merasa terinspirasi oleh keberanian dan ketulusan hati Adrian memutuskan untuk mengikuti jejaknya dengan memeluk agama Islam. Adrian menyaksikan perubahan ini dengan hati yang tenang, menyadari bahwa perjalanan spiritualnya, meskipun sangat pribadi, telah menimbulkan pengaruh positif bagi banyak orang. Ia memahami
bahwa panggilan spiritual bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang menyalakan cahaya bagi orang lain melalui ketulusan dan teladan hidup. Dalam beberapa minggu terakhir hidupnya, Adrian tetap aktif melayani dengan cara baru, memberikan nasihat dan menekankan nilai ketulusan, pengorbanan, dan keberanian mengikuti kebenaran hati. Lydia tetap berada di sisinya, mendampingi, memberi kekuatan, dan menjadi saksi dari perjalanan spiritual terakhir ini. Meskipun perubahan iman Adrian mengejutkan banyak orang, serasa hormat dan pengaruhnya tetap kuat, bahkan bertambah dalam bentuk inspirasi yang menular ke jemaat dan masyarakat sekitar. Adrian duduk di beranda rumahnya, memandang senja yang menenangkan. Ia merasakan ketenangan yang luar biasa, kepastian akan panggilan yang diikuti dengan tulus, penerimaan dari orang-orang yang dicintainya, dan pengaruh positif yang ia tinggalkan bagi jemaat dan masyarakat. Ia tahu, perpisahan dengan kehidupan lama tidaklah mudah. Namun, pengakuan iman ini adalah bentuk pengabdian tertinggi kepada Tuhan, sebuah pengorbanan spiritual yang menguatkan hati banyak orang. Ia tersenyum, menutup mata sebentar, merasakan damai yang mendalam, dan siap menutup bab hidup yang satu untuk memulai perjalanan terakhir dengan ketulusan dan keberanian yang abadi. Setelah mengucap syahadat dan menegaskan panggilan spiritualnya, Adrian Santoso menjalani beberapa bulan terakhir hidupnya dengan ketenangan yang luar biasa. Ia tetap melayani orang-orang di sekitarnya, mendampingi mereka, memberi nasihat dan membimbing dengan kasih sayang yang tak tergoyahkan. Namun, waktu manusia memang terbatas. Dan pada suatu pagi yang sunyi di rumahnya di kota Magelang, Adrian menghembuskan napas terakhirnya. Kehilangan ini membawa duka mendalam bagi Lydia, keluarga, dan seluruh jemaat yang mencintainya. Rumah dan gereja kecil yang selama ini menjadi pusat pelayanan, kini sunyi. Namun kehangatan dan keteladanan Adrian tetap terasa di setiap sudut. Lydia menatap tubuh suaminya yang tenang, hatinya hancur sekaligus penuh rasa syukur. Ia merasakan kehilangan yang begitu besar, namun juga menyadari bahwa Adrian telah menyelesaikan perjalanan hidupnya dengan penuh ketulusan dan keberanian. Dalam diamnya, Lydia merenungkan semua pengorbanan, pengabdian, dan kasih sayang yang Adrian berikan. Air matanya menetes perlahan, tetapi hatinya dipenuhi kebanggaan. Pria yang ia cintai telah meninggalkan warisan spiritual yang luar biasa. Ia mengusap wajahnya, menarik napas dalam-dalam, dan berdoa agar jejak suaminya tetap hidup dan menjadi cahaya bagi banyak orang. Kabar wafatnya Adrian menyebar dengan cepat di kalangan jemaat dan masyarakat sekitar. Banyak orang datang untuk melayat, mengenang kebaikan dan ketulusan hatinya. Anak-anak yang ia ajar tumbuh besar dengan kenangan manis tentang sosok yang selalu mendampingi mereka, sementara orang dewasa merenungkan teladan hidup Adrian, keteguhan iman, kesabaran menghadapi ujian, dan keberanian untuk mengikuti panggilan hati. Bahkan mereka yang semula skeptis terhadap pendekatan Adrian, kini menundukkan kepala dengan penuh penghormatan, menyadari bahwa setiap tindakan kecil Adrian selama hidupnya telah menebarkan kebaikan yang nyata. Namun, fenomena luar biasa terjadi setelah kepergian Adrian. Banyak jemaat yang selama ini memeluk agama Nasrani mulai merenungkan kembali hidup mereka. Keteladanan Adrian, kesederhanaannya, kasih sayangnya, dan keberanian mengikuti panggilan spiritual yang berbeda menjadi sumber inspirasi yang mendalam. Mereka melihat bahwa iman sejati bukan hanya soal ritual, tetapi soal ketulusan hati, pengorbanan, dan keberanian menjalani kebenaran. Perlahan beberapa dari mereka memutuskan memeluk agama Islam, bukan karena paksaan, melainkan karena teladan hidup Adrian yang menembus hati dan pikiran. Proses ini tidak terjadi dalam semalam. Ia dimulai dengan perenungan pribadi, diskusi dengan keluarga, dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip spiritual yang Adrian tekankan. Jemaat yang memeluk agama Islam karena terinspirasi Adrian merenungkan kembali arti hidup mereka, menyadari pentingnya ketulusan, kejujuran, dan kasih kepada sesama. Mereka meniru cara Adrian menolong anak yatim, mendampingi lansia, dan membantu keluarga miskin. Warisan Adrian ternyata bukan sekadar perubahan agama formal, tetapi transformasi hati yang menebarkan kebaikan secara nyata di masyarakat. Lydia menyaksikan semua ini dengan campuran kesedihan dan kebanggaan. Ia melihat jemaat yang dulu menangis atas kehilangan seorang pendeta, kini menemukan kekuatan dan inspirasi dari teladan hidup suaminya.
Setiap langkah mereka dalam mempelajari agama Islam dan menebarkan kebaikan adalah bukti bahwa pengabdian Adrian telah melampaui kehidupan fisiknya. Lydia merasakan bahwa cinta dan pengabdian Adrian tidak pernah hilang. Ia terus hidup dalam setiap tindakan, doa dan pengaruh positif yang ia tinggalkan. Kisah ini juga menyebar ke komunitas yang lebih luas. Beberapa tetangga, teman-teman lama, bahkan orang-orang yang awalnya tidak terlalu dekat dengan Adrian, mulai memahami arti ketulusan dan keberanian spiritual. Mereka melihat bagaimana satu kehidupan yang dijalani dengan penuh kasih dan pengabdian dapat mengubah pandangan dan kehidupan banyak orang. Jejak Adrian bukan sekadar di gereja atau rumahnya, tetapi menembus hati setiap orang yang pernah disentuh kebaikannya. Setiap orang yang memutuskan mengikuti jejak Adrian tidak melakukannya karena tekanan, melainkan karena inspirasi. Mereka mulai menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga, membantu tetangga yang kesulitan, dan menumbuhkan rasa empati kepada anak-anak dan lansia. Fenomena ini menunjukkan bahwa warisan sejati bukan hanya soal keberadaan fisik, tetapi soal teladan hidup yang mampu mengubah hati, membuka pemahaman spiritual, dan menebarkan kasih di tengah masyarakat. Adrian telah menjadi cahaya abadi yang tetap bersinar meski tubuhnya telah tiada. Di sekolah, di pasar, di gang-gang kecil kota Magelang, orang-orang mulai menceritakan kisah Adrian, sosok pendeta yang sederhana, penuh kasih dan berani mengikuti panggilan hati. Anak-anak yang dulu ia ajar menceritakan bagaimana Adrian mengajarkan mereka menolong sesama, dan orang dewasa berbagi kisah bagaimana keteguhan dan kesetiaan Adrian menginspirasi mereka. Banyak yang meneteskan air mata, tetapi ada juga yang tersenyum menyadari bahwa kehidupan satu manusia dapat membawa dampak yang luar biasa. Lydia dalam kesendiriannya sering duduk di beranda rumah, menatap langit sore, dan merenungkan kehidupan suaminya. Ia merasakan keseimbangan antara kesedihan kehilangan dan kebanggaan atas warisan spiritual yang ditinggalkan Adrian. Setiap orang yang meneladani Adrian, setiap jiwa yang terinspirasi oleh keberanian dan ketulusan hatinya, adalah bukti bahwa hidup yang bermakna bukan diukur dari umur, tetapi dari sejauh mana kasih dan kebaikan kita menembus hati orang lain. Perjalanan hidup Adrian Santoso dengan penuh haru, tetapi juga optimis. Warisan spiritualnya melampaui batasan agama dan identitas, menginspirasi banyak orang untuk menilai kembali hidup mereka, menanamkan kebaikan, dan menebarkan kasih. Jejak Adrian Santoso menjadi cahaya abadi, tidak hanya bagi umat Nasrani yang mengenalnya, tetapi juga bagi mereka yang kemudian menemukan jalan spiritual baru. Kesederhanaan, kasih sayang dan keberanian dalam menempuh jalan spiritual yang tulus menjadi warisan tak ternilai yang terus hidup di hati banyak orang, menebarkan pengaruh positif yang tak akan pernah padam. Dengan mata yang menatap langit senja, Lydia menutup bab kehidupan Adrian dengan hati yang damai. Ia tahu bahwa walau dunia kehilangan sosok luar biasa ini, kebaikan, teladan dan warisan spiritual Adrian akan terus hidup, menembus generasi, membimbing orang-orang untuk menemukan ketulusan hati, iman dan keberanian dalam menjalani hidup. Adrian Santoso telah meninggalkan jejak abadi, cahaya yang takkan pernah padam, dan inspirasi yang terus hidup di hati banyak orang.